dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan. Jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, kembali kita datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau naikkan syukur kita karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dari hari ke hari, Tuhan menyertai langkah kita, Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, kita mau katakan bukti karya-Mu nyata dari Engkau Tuhan, dari hari ke hari. Karya-Mu nyata. Katakan dari hari ke hari, dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Dia sungguh dahsyat, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan yang baik. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Katakan Kau angkat beban hidupku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhanku dahsyat, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus haleluya. sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik,
Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih karena kita punya Allah yang luar biasa. Dia sungguh-sungguh baik dalam hidup kita. Kita mau katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak pernah Kau pandang kami Tuhan. Apapun yang menjadi beban persoalan kami, Engkau selalu menyertai kami. Kemanapun kami pergi dan melangkah, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Buat kami terus percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau yang buat kami terbang Tuhan. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau mengerti setiap bahasa tetesan air mata. mengerti bahasa, Engkau mengerti setiap beban kami Tuhan. tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Haleluya. Katakan dengan iman, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang mengasihi, Terima kasih Yesus. tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru.
bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan dengan sungguh, Engkau Bapa kami yang sungguh-sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau mengerti setiap air mata kami Tuhan. Haleluya Yesus, Kau tak pernah biarkan kami sendirian. Kau selalu menyertai kami. Sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sekali lagi katakan Kau Bapa-Ku yang baik. Haleluya Yesus, baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang sungguh baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Engkau selalu mendulikan kami. Kami bersyukur. Apapun beban hidup kami, Engkau selalu mengerti Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Tak Kau biarkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan. Seperti biji mata-Mu, Engkau selalu melihara kami. Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Katakan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang
biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Amin. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Terima kasih Tuhan, Kau sanggup memberikan semua yang ada padamu. Terima kasih Yesus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami serahkan kepada hamba-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kalau kami sudah diberi kesempatan untuk beribadah, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mengagungkan Engkau lewat puji-pujian. Biar segala persembahan, pujian kami sungguh boleh memperkenankan hati-Mu. Ini waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Biar firman boleh menggugah setiap hati kami, agar kami sungguh-sungguh mencintai Engkau dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pakai hamba-Mu dan dalam urapan Roh Kudus kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini. Terima kasih, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan kita kali ini saya mengajak saudara dalam pertemuan ibadah kita ini untuk merenungkan satu tema yang masih menjadi bagian dalam bulan ini, yaitu tentang firman Tuhan. Dan tema kita kali ini adalah menyelidiki firman Tuhan. Nah saudara, kita akan belajar dari semangat belajar dari gereja Berea. Karena itu mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, dan saya akan mengajak saudara untuk membaca, memperhatikan sekaligus merenungkan Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Kisah Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 15, demikian firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya
juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai lain. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, untuk memahami apa yang saya akan bagikan, kita perlu belajar memikirkan, merenungkan firman Tuhan dengan baik. Saudara, bahwa kehidupan rohani kita sangat-sangat ditentukan dari hubungan kita, relasi kita dengan Allah. Secara khusus bagaimana kita berelasi dengan isi hatinya Allah yang ditulis dalam Alkitab, yaitu kitab suci kita. Saudaraku, kita punya kecenderungan kalau toh kita membaca Alkitab, kita sekedar membaca. Karena itu kita akan belajar hari ini, jangan cuma mendengarkan khotbah, jangan cuma sekadar membaca Alkitab, tapi kita memiliki kesungguhan hati untuk belajar, menyelidiki, dan tentu menerapkannya dalam kehidupan kita. Saudaraku, mengapa ada orang yang menanggapi, ada orang yang merespon kabar baik atau Injil lalu bertobat. Tapi sebaliknya ada pula orang yang menutup diri terhadap Injil. Jawabannya simpel, sederhana, terletak pada sikap hati mereka masing-masing. Saudara, kita melihat di sini Paulus mengunjungi Berea. Saudara, ada 3 gereja yang berdiri pertama di Eropa, yaitu Filipi, Tesalonika, dan Berea. Saudara, keadaannya hampir sama, yaitu mereka terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Saudara, ketika Paulus memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, mestinya mereka itu lebih mudah untuk menerima Injil. Mengapa demikian? Karena orang-orang Yahudi memiliki kepercayaan bahwa akan datang Mesias untuk melepaskan mereka dari penjajahan. Nah, saudara, kita melihat dalam ayat tadi, ya, Paulus masuk ke Berea. Nah, saudara, strategi pelayanan Paulus dalam memberitakan Injil atau mengajar firman Tuhan itu, yang dia lakukan adalah masuk ke rumah-rumah ibadat. Kita membaca tadi dalam ayat 10 bagian akhir dikatakan, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Kalau kita bandingkan juga dalam Kisah Rasul 17 ayat 1 bagian akhir juga, di situ kita temukan di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Jadi strategi pelayanan Paulus adalah masuk di tengah-tengah komunitas orang Yahudi, karena itu dia melayani dalam rumah ibadat, baik di Tesalonika maupun di Berea. Tapi yang menarik di sini, saudaraku, bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika berbeda dengan orang-orang Yahudi yang ada di Berea. Apa yang membuat mereka itu berbeda? Yaitu sikap hati mereka. Kita bandingkan sebentar dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal 17 ayat 5 dan 6. Kita lihat di sini. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas
kepada sidang rakyat. Tapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Jadi sikap mereka agak kasar dan pengacau. Bagaimana sikap Berea ketika Paulus melayani mereka? Dalam ayat 11 dikatakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab suci mengatakan bahwa mereka lebih baik hatinya. Jadi jemaat yang ada di Berea, orang-orang Yahudi yang ada di Berea dikatakan lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Nah, perhatikan. Kata baik hati dalam ayat ini kalau kita lihat dari kata Yunaninya yaitu eugenes. Beberapa versi bahasa Inggris baik versi King James Revised menerjemahkan lebih mulia. Ya, dalam terjemahan NIV karakter yang lebih mulia. Dalam New American Standard Bible mempunyai pikiran yang lebih mulia. Nah, kata eugenes bisa berarti orang yang kaya, terpandang, bangsawan atau nikrat. Jadi sesuatu yang menarik, lebih baik hatinya. Jadi ini semacam metafora menggambarkan bahwa jemaat Berea itu lebih ningrat, lebih kaya, lebih bangsawan dalam arti secara rohani. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki sikap dan respon atau tanggapan mereka terhadap firman Tuhan. Artinya mereka memiliki pikiran yang terbuka untuk bersedia diajar. Mereka mau belajar yang jauh lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Saudara, sikap kita terhadap firman Tuhan akan menentukan bagaimana pertumbuhan kehidupan rohani kita. Karena itu kita akan belajar dari sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang ada di Berea. Yang pertama, saudara, mereka terbuka terhadap kitab suci. Saudaraku, kita amati dalam ayat 11. Dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati. Artinya ada kesediaan untuk mendengarkan. Ya, jadi memiliki kerelaan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan segala kerelaan mereka mau menerima, mendengar. Nah, beda dengan orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Kita sudah baca ayat tadi, mereka kasar. Ya, bisa dimaklumi karena mereka bergaul, membuka diri dengan penjahat dan petualang-petualang di pasar. Dan mereka juga menyerbu, suka menyerbu. Saudaraku, meskipun mereka memiliki hukum Taurat, tetapi rupanya hanya sebatas pengetahuan. Taurat itu hanya di otak mereka saja dan tidak menghasilkan perubahan-perubahan yang nyata. Saudara, kita belajar dari jemaat Berea. Ada keterbukaan mereka, ada kesediaan mereka, ada kerelaan hati untuk mau belajar. Saudara, harus ada kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kapan itu bisa terjadi? Kalau kita suka, kalau kita mencintai Tuhan. Saudaraku, tanpa ada rasa kesukaan, ada kecintaan kita terhadap firman Tuhan, sulit. Bagi orang Kristen sejati, firman Tuhan itu adalah isi hatinya Tuhan. Di situ terdapat pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Jadi kalau kita ingin menyelami Tuhan, enggak bisa tidak. Kita harus bergaul dengan kitab suci. Jadi kita tidak akan mungkin bisa mengenal Tuhan lebih dalam kalau kita tidak berinteraksi, membangun relasi, beraudiensi dengan firman Tuhan. Jadi perlu ada rasa suka, cinta.
Mari kita lihat ayat yang sudah pernah saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa ku cintai Tauratmu. Kalau dihubungkan dengan kita, betapa ku cintai firman-Mu, ku renungkan setiap hari. Saudaraku, di awal Mazmur, dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, kita bacakan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi perhatikan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan. Orang tersebut adalah orang yang berhasil. Saudara, kita akan menemukan dan memperoleh kehidupan serta hidup yang berakar pada air kehidupan yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena saudaraku, mari kita memberikan hati kita, keterbukaan kita, kesediaan kita, kerelaan hati kita untuk terbuka terhadap firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan, merenungkannya. Saudara, milikilah pikiran yang terbuka dan kerinduan untuk mau belajar firman Tuhan. Dan hal itu yang akan membentuk kehidupan saudara dan saya. Sikap hati itu melebihi program-program yang ada di gereja. Ya, kita akui kalau gereja punya program baca Alkitab, ada jadwal pembacaan Alkitab. Bagi saya enggak perlu seperti itu. Ada program atau tidak ada program itu bukan masalah. Jadi kalau sikap hati kita itu benar, ada program atau tidak, ada program, kita akan tetap belajar firman Tuhan. Ada orang atau tidak ada orang yang mengawasi, kita punya kerinduan untuk membaca kitab suci. Nah, kalau kita tidak punya sikap hati yang benar, meskipun ada program, tak ada yang datang. Sehingga ini yang menjadi hal yang penting untuk kita menjaganya saat mempelajari firman Tuhan. Saudaraku, mari sebuah ajakan yang pertama. Dari orang Kristen di Berea kita belajar, mereka terbuka terhadap firman Tuhan. Itu sangat ditentukan dengan adanya sikap hati, adanya kerinduan. Ya, ada hasrat untuk mau belajar. Karena saudaraku, enggak usah didorong-dorong, enggak usah dipaksa-paksa untuk membaca. Ya, kita tetap belajar untuk mandiri. Karena dengan belajar, maka kehidupan rohani kita pun akan bertumbuh dengan baik. Yang kedua, dari orang Kristen Berea kita belajar yang pertama tadi terbuka terhadap kitab suci. Yang kedua, mereka menyelidiki kitab suci. Kembali ke ayat 11 tadi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan perhatikan, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Perhatikan, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi setelah mendengarkan khotbah atau pengajaran Paulus, mereka selidiki kitab suci. Apakah benar yang diajarkan oleh Paulus itu sesuaikah dengan kitab suci, yaitu perjanjian lama yang mereka pegang. Saudaraku, ini menarik. Jadi mereka memang tidak langsung percaya, namun mereka tidak menolak.
Nah ini prinsip, iman itu mendahului pemahaman. Maka sikap kritis yang demikian hanya akan memperkaya dan memberikan berkat jika orang Kristen bersedia untuk menerima firman Tuhan secara positif. Perhatikan kata menyelidiki dalam ayat 11 ini. Dari kata Yunani anakrino. Kata anakrino itu artinya memeriksa, menelaah, menilai. Jadi ada sikap telaah, meneliti dengan saksama. Nah saudara, ini artinya apa? Memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sekedar membaca Alkitab dan merenungkannya. Enggak cukup membaca, merenungkan. Diteliti kok bisa kayak begini ya. Kenapa ya? Ya dicari kebenarannya. Dicamkan, direnungkan. Saudara, seorang ahli Alkitab Perjanjian Baru dari Jerman sekitar tahun 1742, yaitu Johann Albrecht Bengel, dia berkata seperti ini. Karakteristik agama yang sejati dan benar itu adalah agama yang terbuka untuk diteliti. Agama yang terbuka untuk dianalisa. Dan kemudian menuntut suatu hasil keputusan. Jadi terbuka, diteliti, lalu keputusan diambil. Saudara, jadi kita melihat kata menyelidiki dipakai di sini setara dengan sistem penyelidikan yang digunakan dalam bidang hukum untuk menentukan kebenaran tanpa bias. Kalau kita melihat di pengadilan, ya begitu banyak undang-undang. Sebelum mengambil keputusan dipertimbangkan dengan matang. Jadi mereka bersikap kritis untuk menemukan kebenaran yang utuh. Bukan kritis untuk menolak, tapi mereka ingin mencari kebenaran yang utuh. Nah saudara, untuk menjadi Kristen yang sejati, saudaraku, kita belajar di sini. Betapa perlunya kita sungguh-sungguh serius memahami berita Injil dengan keterbukaan dan dengan seluruh kemampuan berpikir kritis untuk menguji seluruh kebenaran Injil. Nah, di sini kita melihat betapa pentingnya pembimbingan, betapa pentingnya pembinaan. Kita perlu di-mentoring. Jangan merasa kita terlalu pandai, kita perlu dibimbing, diarahkan. Nah saudaraku, jadi kita melihat di sini. Tadi dikatakan dalam ayat 11, mereka menyelidiki kitab suci setiap hari. Luar biasa. Kalau kita melihat menyelidiki kitab suci setiap hari. Saudaraku, berarti mereka harus memberikan waktu mereka. Ada korban waktu. Wow. Jujur aja. Karena hobi, karena capek, kesibukan, kita sulit untuk mengorbankan waktu. Mereka setiap hari, saudaraku. Begitu banyak orang Kristen baru buka Alkitab ketika ke gereja. Orang Berea tidak. Serta mendengarkan pengajaran setiap hari. Mereka memberikan waktu mereka. Mereka memberikan tenaga mereka, mereka memberikan pikiran mereka untuk belajar. Luar biasa. Jadi kita melihat di sini ada aspek ketekunan. Jadi ada ketekunan dalam belajar. Tekun belajar kitab suci. Mereka memeriksa, mereka mengecek, ya, mengontrol khotbah Paulus. Apakah benar-benar ajaran Paulus itu selaras dengan kitab suci yang mereka percayai, yaitu Perjanjian Lama. Kalau kita melihat tentang respon orang terhadap khotbah atau pengajaran, ada dua sikap yang ekstrim. Yang pertama, menolak semua ajaran baru atau asing. Ya, tapi jemaat Berea tidak demikian. Mereka bersikap kritis, tapi tidak menolak. Yang kedua, menerima seadanya ajaran tersebut. Ini banyak dialami oleh orang Kristen. Dengar khotbah di YouTube, diamin-aminkan tanpa dicek.
Sehingga tanpa disadari diarahkan kepada penyesatan. Kita perlu menyelidiki Alkitab. Jangan sekedar kita menerima. Kita perlu kritis. Benarkah? Nah saudaraku, jadi menyelidiki firman Tuhan bukan seperti menghadapi usaha kita karena ada lomba cerdas cermat Alkitab. Di mana peran otak itu sangat dipentingkan. Tapi akhirnya apa? Otak hanya penuh dengan ayat-ayat, tetapi hati kita kosong. Otak kita penuh dengan pengetahuan Alkitab, tapi hati kita tidak ada sesuatu yang dapat kita serap untuk kita lakukan dari apa yang kita baca. Sebaliknya kerinduan hati agar menjadi kehidupan yang nyata, itu yang dibutuhkan. Karena saudaraku, ada 3 pertanyaan yang bisa dipikirkan untuk menggali Alkitab lebih dalam agar kita dapat menerap kitab suci. Bagaimana supaya kita bisa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana agar kita bisa menerapkan firman Tuhan? Ada 3 pertanyaan. Waktu saudara membaca Alkitab, apakah yang ditulis? Kita mulai berpikir, kita mulai bertanya, apakah yang ditulis itu? Yang kedua, apa artinya tulisan tersebut? Apakah yang dimaksud dengan tulisan tersebut? Tapi jangan pernah berhenti dalam 2 pertanyaan ini. Ya, apa yang ditulis, apa yang dimaksud, apa artinya? Yang ketiga yang sangat penting, apa artinya untuk saya? Nah ini yang seringkali kita lupakan. Kita hanya ingin tahu apa maksud ditulis, apa artinya. Tapi tidak pernah kita bawa firman Tuhan yang kita baca itu untuk kepada pribadi kita. Apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya setelah saya membaca tulisan tersebut? Setelah saya mengetahui tujuannya tersebut. Sebagai contoh, di zaman-zaman PL, bahkan dalam sejarah Kristen Perjanjian Baru, wanita itu tidak boleh dengan berpakaian, terutama rambut mereka terbuka, mereka harus pakai tudung. Ya, ditutup kepala mereka. Dan tradisi itu sampai sekarang masih ada. Nah, bagi kita ketika baca itu, ya kita menerapkan dalam konteks sejarah, lalu kita kaitkan dengan masa kini. Wah, kalau kaitkan sini, ya karena perkembangan zaman, mungkin kita korelasikan dengan anak remaja, jangan pakai baju dengan rok mini, dengan baju yang naik ke atas sedikit sehingga kelihatan pusarnya. Nah, jadi itu. Jadi bagaimana kita memahami firman Tuhan dari konteks sejarahnya, lalu kita menerapkan dalam kondisi masa kini. Sangat penting, saudara. Betapa sulitnya kita kalau hanya kita ingin tahu saja, tapi tidak pernah menghubungkan firman kita baca itu dengan apa tujuannya bagi kita. Saudara, apa yang dapat kita pelajari di sini? Ketika kita baca Alkitab, mari kita berikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk menyelidiki. Jadi jangan sekedar kita membaca Alkitab, kita mulai bertanya, apakah yang dimaksudkan dalam kitab suci ini? Adakah teguran? Adakah peringatan? Adakah janji? Lalu bagaimana hubungannya dengan aku? Saya begitu yakin, kalau kita mulai berdialog dengan firman Tuhan ini, disitulah kita merasakan bagaimana kehadiran Tuhan memberikan pencerahan, memberikan iluminasi kepada kita untuk memahami isi hati Tuhan. Dan sehingga kita tidak mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan-keputusan. Kita belajar yang pertama tadi, gereja Berea terbuka terhadap kitab suci. Yang kedua, gereja Berea menyelidiki kitab suci. Yang ketiga, kita belajar mereka menjadi percaya dan bertobat. Kita lihat dalam ayat 12. Kisah 17 ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka
dan laki-laki Yunani. Jadi dampak yang mereka alami dengan adanya keterbukaan terhadap kitab suci, dengan adanya sikap menyelidiki firman Tuhan, bersikap kritis, dan mau belajar dan diajar, dampaknya adalah kebenaran tentang Yesus dalam Injil mereka terima, sehingga pertobatan pun terjadi. Mereka bertobat. Ini hal yang penting. Jadi mereka bukan menyelidiki firman, mengkritisi firman untuk melawan. Setelah mereka menyelidiki dan menemukan kebenarannya, mereka ambil keputusan untuk percaya betul-betul dan bertobat. Saudaraku, kesediaan menerima Injil itu menjadi kesaksian juga bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Kita temukan tadi dalam ayat 12 bagian akhir. Ya, akibatnya orang-orang non-Yahudi pun menjadi percaya dan bertobat. Ini hal yang luar biasa. Jadi bukan hanya orang-orang Yahudi di Berea itu bertobat, tetapi mereka memberikan pengaruh kebenaran yang mereka terima itu, mereka bagikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang Yunani. Mereka jangkau orang-orang lain. Ini yang luar biasa. Bagaimana saudara dan saya? Menyelidiki firman, membaca firman, menyelidiki firman, tapi hanya untuk kalangan sendiri. Hanya untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain. Orang Berea enggak seperti itu. Setelah mereka percaya dan yakin, mereka bertobat, mereka bawa orang lain juga untuk percaya kepada Tuhan. Saudaraku, orang-orang Yahudi di Berea menghargai, menghormati, dan meninggikan otoritas kitab suci. Inilah yang paling penting. Kita sudah belajar minggu yang lalu bagaimana kita menghargai kitab suci, otoritas kitab suci. Orang-orang yang betul-betul menghargai otoritas kitab suci sukar untuk tidak menjadi orang Kristen. Jadi kalau kita yakin bahwa Alkitab itu berwibawa, punya otoritas yang tertinggi, hal inilah akan mendorong kita untuk mengambil keputusan untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, percaya dan bertobat. Saudara, banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, tapi juga kita akui tidak sedikit orang-orang Yahudi yang menolak. Oleh karena Paulus memberitakan bahwa Mesias yang diutusnya itu harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Berita tentang Mesias mati itulah yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi, kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah sebagai batu sandungan. Mereka berharap kalau Yesus adalah anak Allah, harusnya Yesus melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Kok mati? Mereka tersandung. Lalu bagaimana orang Yunani? Dan kalau kepada orang Yunani karena pikiran dan hati mereka sudah dipenuhi dengan ajaran-ajaran filsafat, maka apa yang masuk akal baru mereka mau percaya. Sehingga sulit bagi mereka untuk percaya kepada Injil. Karena orang-orang Yunani sangat mengagungkan ajaran gnostik, yaitu pengetahuan. Mereka berprinsip orang itu berdosa oleh karena dia bodoh. Supaya tidak berdosa jadilah orang pandai. Sehingga tidak heran mereka sangat mengagungkan kepandaian. Jadi sesuatu yang tidak masuk di akal jangan dipercayai. Sulit. Tapi sekarang kita melihat dalam sejarah gereja Kristen yang ada di Berea. Paulus memberitakan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Maka harus ada Mesias yang datang untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah hal yang tidak masuk di akal bagi orang Yunani. Maka sebenarnya sangat sulit bagi mereka untuk percaya Injil. Karena ketika mereka percaya Injil, berarti harus ada perubahan total. Nah, dalam ayat 12 kita temukan tadi, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka laki-laki Yunani. Ini adalah hal yang ajaib yang terjadi. Maka berdirilah gereja di Berea. Luar biasa. Di situ berarti ada orang Yahudi,
dan ada non-Yahudi yang berjemaat. Bisa dikatakan untuk penginjilan di Berea, orang-orang percaya kepada Allah adalah dari golongan-golongan menengah. Ini luar biasa. Jadi bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang sederhana. Tapi justru Tuhan pakai mereka. Kenapa? Mereka terbuka dengan kitab suci. Mereka menyelidiki firman. Jadi bukan karena kita hebat. Kehebatan kita sangat ditentukan dari hubungan kita dengan Tuhan. Maukah kita bersedia belajar firman dan mempraktekkan firman itu? Dan pasti Tuhan akan pakai kita. Saudaraku, sepanjang sejarah manusia kita bisa menemukan banyak ilmuwan, para filsuf dan pembesar-pembesar yang memeluk agama Kristen. Karena meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Kenapa demikian? Karena mereka menemukan kebenaran. Mereka menemukan kuasa firman Tuhan yang bisa mengubah hidup. Karena saudaraku, mohonlah agar Roh Kudus menyiapkan hati saudara dan saya. Agar orang-orang yang kita injili dimanapun kita berada, supaya mereka terbuka dan menerima kebenaran. Saudaraku, ini yang perlu kita pikirkan. Yang keempat, tidak tradisi, biasa 3 hal. Ini yang keempat, mengalami perubahan hidup. Kita lihat dalam ayat 13 dan 14. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dan dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Sekaligus ayat 15, orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Kita melihat, saudaraku, ada perubahan perilaku. Ada sikap-sikap yang ditunjukkan secara luar biasa. Perubahan hidup yang memungkinkan mereka menjadi orang yang bijaksana. Mereka pandai membaca situasi. Mereka memiliki kepekaan akan situasi yang ada. Saat ada hasutan dari orang-orang Yahudi dari Tesalonika, maka mereka menghindar dari perselisihan dengan meminta dengan sangat agar Paulus menyingkir. Ya, mereka dengan cepat menjadi saudara bagi Paulus dan Silas. Jadi kita melihat di sini, satu sisi tadinya mereka begitu kritis, namun setelah percaya ada perubahan. Bahkan mereka menjadikan Paulus dan Silas sebagai saudara. Karena melihat sebagai saudara, melindungi. Dia sangat menghargai otoritas. Saudaraku, Paulus akhirnya meninggalkan Berea. Tapi Silas dan Timotius tetap tinggal untuk membina kerohanian mereka. Ini membuktikan kesungguhan hati orang-orang percaya Berea yang rindu untuk bertumbuh dalam Tuhan. Mereka bersedia dibina walaupun bukan oleh Paulus, oleh Silas dan Timotius. Mereka sangat menaati otoritas Paulus. Ayat 15 diungkapkan juga di situ. Mereka mentaati permintaan Paulus, itu buktinya mereka taat pada otoritas. Mereka menemani Paulus, mereka sangat menghormatinya. Sekalipun baru mengenalnya. Ini satu luar biasa. Menaati otoritas rohani adalah penting. Ya, saudara, dalam kehidupan kekristenan, kalau kita bicara otoritas, berarti kita harus submit. Kita punya orang tua, kita submit, tunduk kepada orang tua. Suka atau tidak suka, dia orang tua kita. Sebagai anak, kita harus taat pada orang tua kita. Dan tunduk. Ya, di kampus kita punya dosen. Kita harus tunduk pada dosen kita. Di gereja ada pembina rohani kita, pemimpin rohani kita tunduk. Nah ini yang kita pelajari dari orang-orang Berea. Mereka betul-betul memiliki sikap. Menghargai pemimpin mereka. Ketika Paulus minta, setelah aku di Athena, tolong utus kembali
Silas dan Timotius untuk aku. Jadi saudara, kita melihat menaati otoritas rohani adalah penting. Seperti dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 7. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. Perhatikan ayat ini. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ibrani 13 ayat 7 mengatakan agar kita mengingat para pemimpin rohani kita yang menyampaikan firman Tuhan dan berjaga-jaga atas jiwa kita. Saudaraku, sebagai konklusi, jadilah orang Kristen yang memiliki kerelaan hati dan suka akan firman Tuhan. Maka Tuhan akan memakai hidup saudara dan saya. Bukan hanya firman Tuhan itu digali oleh hamba-hamba Allah, tapi juga oleh semua jemaat yang rindu bertumbuh. Karena jangan kita bergantung hanya kepada pendeta yang berkhotbah. Ada kerinduan bagi setiap jemaat untuk terbuka terhadap firman Tuhan, menyelidiki firman. Dengan adanya keterbukaan menyelidiki firman, maka disitulah ada perubahan hidup. Ada sikap-sikap hidup yang bisa kita nyatakan. Bahkan kita bisa melihat dari praktek orang Kristen di Berea. Mereka juga menunjukkan sikap hati, perhatian, melihat orang lain sebagai saudara. Jangan sampai di gereja kita melihat saudara seiman kita seperti musuh. Kita belajar menerima mereka sebagai saudara. Karena saudaraku, belajarlah firman. Bukan hanya kejar pengetahuannya. Penuh dengan firman Tuhan di otak saja. Tapi benar-benar kehidupan yang membawa banyak berkat bagi kehidupan umatnya. Dan sesama kita. Maukah kita menjadi sama seperti orang-orang Kristen yang ada di Berea? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Saya mohon saudara Rio berdoa untuk firman Tuhan. Saudara, selepas kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur jika Tuhan masih menegur kami, memberkati kami Tuhan, menyatakan kebenaran-Mu melalui hamba-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan yang memberkati setiap kami. Ajarlah kami Tuhan untuk kami dapat terus mencintai firman-Mu hari lepas hari. Berikan kami kerinduan yang tidak henti-hentinya untuk dapat mencari perkataan-Mu Tuhan dalam setiap hari kami Tuhan. Biarlah segala kesenangan lain boleh kami singkirkan. Biarlah kesenangan kami hanyalah perkataan-Mu dan mencintai firman-Mu. Dan kami Tuhan boleh bertumbuh di dalamnya. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Pendeta Henok yang boleh menyampaikan firman pada setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan yang akan pakai dia lebih maksimal lagi Tuhan. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan yang akan pimpin apa yang sedang dikerjakannya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap mereka. Biarlah mereka boleh lebih mengenal Engkau dalam kehidupan mereka. Jagai Tuhan kehidupan mereka. Berkati kesehatan mereka, lindungi mereka Tuhan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Mari bersama dengan segala gereja, abad dan juga tempat. Mari kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami dalam sorga, bersyukur buat kesempatan kami untuk berdoa syafaat. Kami sadar akan keterbatasan kami. Kami sadar akan kelemahan kami. Bagaimanapun kuatnya dan pandainya kami tidak akan mampu. Karena itu kami perlu Engkau Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau. Kami bawa pokok-pokok doa kami kepadamu secara khusus untuk negara kami Indonesia yang sedang bergumul dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Mohon kemurahan-Mu untuk pemimpin-pemimpin kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dari pemimpin yang ada di pusat sampai ke daerah. Tuhan pimpin hikmat-Mu menyertai mereka. Secara khusus kami serahkan untuk gugus tugas nasional sampai ke daerah-daerah yang menangani pembatasan penyebaran COVID ini. Tuhan ikut campur memberikan kekuatan dan kemampuan, bahkan kesabaran. Peliharalah mereka. Kami serahkan para tenaga kesehatan yang sudah Tuhan percayakan untuk menangani para penderita COVID. Mohon anugerah-Mu, Kau pelihara. Engkau tolong sertai mereka. Lindungi mereka dari serangan-serangan penyebaran. Pakai hidup mereka untuk menjadi alat-Mu. Kami serahkan para penderita akibat COVID. Biar Tuhan tolong baik yang ada di isolasi mandiri maupun yang ada di rumah sakit. Dimanapun mereka ditempatkan. Tuhan tolong jamah. Buat hati mereka tetap bersuka cita. Sebagaimana firman Tuhan berkata hati gembira adalah obat. Engkau buat hati mereka senang. Terima kasih Bapa. Kami rindu Indonesia lepas dari krisis yang sedang dihadapi ini. Engkau berkati juga keamanan di negeri kami. Segala serangan-serangan yang membahayakan, memecah belah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau ambil bagian, satukan negara kami ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk pemulihan ekonomi yang semakin merosot kondisinya. Tuhan juga ambil bagian. Bapak terima kasih. Kami serahkan keluarga besar jemaat yang beribadah di tempat ini maupun di tempat yang lain. Tuhan ikut campur memberkati kehidupan mereka. Engkau melihat kehidupan keluarga mereka. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkau ambil bagian, ikut campur berkarya untuk memberkati setiap keluarga-keluarga. Engkau tolong Tuhan kalau ada perpecahan, Tuhan jamah. Tuhan pulihkan setiap keluarga. Pulihkan hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, antara anak dengan anak. Tuhan ikut campur berkarya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk kehidupan ekonomi jemaat-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh belajar pekah. Kami boleh sadar bahwa berkat itu adalah sumbernya dari Engkau. Sehingga kami tidak mempermasalahkan krisis yang ada. Biarlah kami boleh menaruh keyakinan kami hanya kepada Engkau. Sebagaimana firman-Mu berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu. Kami perlu belajar untuk meyakini hal ini Tuhan. Mampukan kami untuk belajar pekah. Untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan kami di tengah-tengah situasi yang kritis ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan yang sedang sakit, bergumul untuk kesehatan. Baik kesehatan yang masih belum dipulihkan untuk Pak Leno, untuk Ibu Latifah. Engkau mujama dalam nama-Mu Yesus. Kami serahkan jemaat-jemaat yang lain, tidak kami sebutkan namanya. Engkau mujama mereka juga dalam nama-Mu Yesus. Lepaskan mereka dari penderitaan mereka. Terima kasih Bapa. Memberkati yang ulang tahun, Engkau lihat, ambil bagian, berkati masa depan mereka. Usia boleh bertambah, namun Tuhan buat hati mereka semakin bijaksana. Mereka boleh menatap masa depan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan itulah yang memegang masa depan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau sempurnakan doa kami yang terbatas ini. Dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus
yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kekayaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, labut gemerci, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, saya akan membacakan warta gereja seminggu ke depan. Untuk persembahan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA dengan nomor rekening yang sudah tertera atas nama GBT KAO Ngesrep atau melalui scan QR Code yang sudah ditampilkan secara online. Menara doa dilaksanakan pada hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 7 malam dilaksanakan secara online melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Ibadah Raya Minggu pada 1 Agustus 2021 akan dilaksanakan 2 kali, yaitu pada ibadah pagi pukul 7 pagi, ibadah sore pukul 5 sore, melalui channel YouTube GBT Ngesrep. GBT KAO Ngesrep akan membuka rekrutmen untuk pelayan dengan register link yang sudah tertera atau dapat menghubungi Citra dengan nomor yang tertera. Jemaat juga dapat mengikuti rangkaian sosial media gereja, yaitu Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube GBT Ngesrep. Bagi jemaat yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share akun YouTube gereja. Di sini terdapat berbagai video renungan, ibadah, dan program-program menarik yang dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tidak lupa mengingatkan untuk jemaat terus mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan mari kita terus berdoa agar kiranya Tuhan menolong sehingga wabah COVID-19 boleh segera berakhir. Bila ada dari jemaat yang terinfeksi COVID, tidak usah takut, tetap tenang, dan segera periksa ke dokter dan mohon diinformasikan ke gereja. Paling tidak dapat didukung dalam doa oleh GBT KAO Ngesrep dan sekaligus untuk mengantisipasi agar tidak menyebar ke jemaat. Dengan nomor telepon gereja dan WA gereja yang sudah tertera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan.
GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh,